Bekasi, Jawa Barat. Ketegangan terjadi di bantaran Kali Bekasi saat tim gabungan Satpol PP dan Pemprov Jawa Barat memulai proses penggusuran bangunan liar. Salah satu warga, Mamat 54 tahun, secara terbuka menolak pembongkaran rumahnya yang berdiri di atas saluran air. Saya sudah tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Pemerintah kemana saja selama ini? Kata Mamat kepada Gubernur Deddy Mulyadi yang hadir langsung di lokasi. Mamat menyebut tidak pernah menerima sosialisasi atau undangan mediasi sebelumnya. Namun menurut data Pemprov, peringatan telah diberikan. Sebanyak 3 kali sejak awal tahun, Deddy Mulyadi mengenakan kemeja putih dan ikat kepala Sunda merespons dengan tenang. Ia menghentikan sementara proses pembongkaran, lalu duduk berdialog langsung dengan Mamat di depan rumahnya. Bekasi butuh tata ruang, rumah bapak berdiri di atas drainase kota. Ini bukan penggusuran semena-mena, ini penyelamatan lingkungan, ujar Deddy. Mamat menolak dengan tegas. Kalau digusur, saya tidur di mana? Deddy menjawab, saya akan siapkan tempat yang lebih layak. Tapi kita harus taat aturan. Sungai ini untuk umum, bukan untuk diduduki pribadi. Beberapa warga mulai bersikap lebih tenang. Namun sebagian masih curiga dengan janji pemerintah. Deddy menegaskan bahwa kompensasi sedang disiapkan bagi warga terdampak, termasuk relokasi dan bantuan sosial. Investigasi sementara menunjukkan 86 bangunan di sepanjang bantaran tidak memiliki sertifikat resmi dan melanggar Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Konflik belum selesai, tapi pendekatan persuasif gubernur membuka ruang dialog yang lebih manusiawi. Tim investigasi Pemprov Jawa Barat mengungkap data mengejutkan. Dari total 86 bangunan di bantaran Kali Bekasi, 91% dibangun tanpa izin resmi dan berdiri di atas zona hijau milik negara. Salah satunya milik Mamat, 54 tahun, yang rumah kayunya berdiri tepat di atas gorong-gorong utama. Berdasarkan dokumen Dinas Tata Ruang, lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai jalur evakuasi banjir sejak 2006. Kami sudah kirim 3 kali surat pemberitahuan dan 2 kali sosialisasi, ujar Kepala Satpol PP Bekasi, Heru Widod Nemon. Sebagian warga memilih tidak hadir. Gubernur Deddy Mulyadi dalam konferensi pers dadakan di lokasi menegaskan bahwa penertiban ini bukan semata soal ketertiban, tapi menyelamatkan ribuan warga dari potensi banjir besar. Kali ini bukan soal kekuasaan, ini soal nyawa, tegas Deddy. Kita sudah lihat sendiri, banjir tahun lalu sampai setinggi dada. Kalau tetap dibiarkan, korban pasti jatuh. Deddy juga menyebut bahwa Pemprov tengah menyiapkan rumah susun sederhana Rusunawa sebagai alternatif tempat tinggal. Lokasinya berada di Kelurahan Harapan Baru, sekitar 2 km dari lokasi penggusuran. Namun sebagian warga, termasuk Mamat, masih bersikeras. Kalau ini demi keselamatan, kenapa dulu nggak dibangun rusun duluan? Jangan bikin kami pindah tanpa pegangan, katanya. Hasil wawancara dengan warga lainnya menunjukkan kekhawatiran yang sama. Takut kehilangan penghidupan, akses kerja, dan sekolah anak-anak. Sementara itu, Dinas Sosial mulai melakukan pendataan ulang untuk menyalurkan bantuan langsung tunai BLT. Bagi keluarga terdampak, kondisi di lapangan masih terkendali. Meski sempat terjadi dorong-dorongan antara warga dan petugas, Gubernur Deddy memilih tetap berada di lokasi untuk memantau langsung, menunda keberangkatannya ke agenda lain. Situasi kini bergantung pada negosiasi yang dijadwalkan. Ulang esok pagi di kantor kelurahan. Pertemuan tertutup antara perwakilan warga terdampak penggusuran bantaran Kali Bekasi dan Pemprov Jawa Barat berlangsung tegang di kantor Kelurahan Harapan Mulia, Rabu pagi 09.07. Tokoh warga yang menolak relokasi hadir bersama 5 perwakilan keluarga lain. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir langsung, didampingi Dinas Sosial, PU, dan Tata Ruang. Jangan bawa kami ke rusun kalau airnya belum mengalir dan listriknya belum nyala, kata Mamat dalam pertemuan itu. Kami bukan barang yang bisa dipindahkan seenaknya. Deddy Mulyadi tak membantah kondisi rusun yang belum sepenuhnya siap. Namun ia berjanji dalam waktu 10 hari fasilitas dasar akan tuntas. Ia juga menawarkan kompensasi tunai sebesar 7 juta rupiah per kakak dan bantuan sewa tempat sementara selama masa transisi. Ini bukan pengusiran. Ini pemindahan yang terencana, tapi kami juga butuh kerjasama warga, ujar Deddy dalam pertemuan tersebut. Menurut laporan yang diterima tim investigasi, Dinas Sosial mencatat 63 dari 86 kakak telah setuju menerima relokasi dan bantuan. Sisanya, termasuk keluarga Mamat, masih bertahan dengan sejumlah tuntutan tambahan, seperti akses kerja baru dan jaminan pendidikan untuk anak. Wulan 22, anak Mamat yang juga hadir,
menyatakan mulai menerima realitas. Saya bisa terima pindah, asal adik saya bisa tetap sekolah tanpa harus pindah jauh, katanya. Dalam kesimpulan pertemuan, Deddy Mulyadi menyetujui percepatan pembangunan akses pendidikan di sekitar Rusunawa dan membuka program pelatihan kerja bagi warga terdampak. Namun di lapangan, masih terlihat beberapa warga berjaga di sekitar rumahnya, menunjukkan bahwa situasi masih sensitif. Pembongkaran untuk zona prioritas tetap dijadwalkan 3 hari ke depan, dengan catatan dilakukan secara humanis. Hasil negosiasi akan diuji dalam eksekusi teknis mendatang. Jika gagal, konflik sosial dikhawatirkan meningkat. Bekasi, proses pembongkaran bangunan liar di bantaran Kali Bekasi resmi dimulai Jumat pagi 11.07. Di tengah kawalan ketat aparat dan petugas dari Pemprov Jawa Barat, suasana haru menyelimuti lokasi. Dengan tangis warga pecah saat atap-atap rumah diratakan alat berat, warga yang telah sepakat direlokasi mulai mengangkut barang menuju Rusunawa Harapan Baru. Namun, keluarga Mamat tetap bertahan hingga menit terakhir. Sebelum akhirnya menyatakan mundur dan menerima kompensasi, "Saya nggak punya pilihan, tapi saya nggak mau anak saya tumbuh di tempat yang melawan hukum," ujar Mamat singkat saat meninggalkan rumahnya. Data dari Dinas Perumahan menunjukkan 73 dari 86 bangunan telah dibongkar secara sukarela. Sisanya akan ditertibkan dalam 2 hari ke depan. Tak ada perlawanan fisik besar, namun trauma emosional warga cukup terlihat. Gubernur Deddy Mulyadi hadir kembali di lokasi. Dalam keterangannya, ia mengatakan proses ini bukan kemenangan pemerintah, melainkan kemenangan akal sehat ini. Bukan soal menggusur, ini soal menyembuhkan luka kota. Kita tidak bisa terus hidup di atas kesalahan, ujar Deddy di hadapan wartawan. Ia juga memastikan bahwa warga yang terdampak akan mendapat bantuan lanjutan, sembako 3 bulan, akses BPJS gratis, dan subsidi transportasi untuk anak sekolah. Sementara itu, tim dari Dinas Kesehatan mulai melakukan pengecekan lingkungan. Sungai yang sebelumnya tertutup bangunan mulai dibersihkan. Target jangka panjangnya adalah menjadikan kawasan tersebut sebagai taman kota dan jalur hijau publik. Beberapa warga, meski kehilangan rumah, mulai menunjukkan perubahan sikap. "Mungkin ini waktunya kami belajar hidup lebih teratur," ucap Bulan 22, anak Mamat. Saat ditemui di rusun, proses pembongkaran berlangsung aman, namun jelas menyisakan luka psikologis. Pemerintah kini dituntut untuk benar-benar merealisasikan janji-janji kompensasi, agar kepercayaan warga tak runtuh di Tenggaj. 3 hari setelah penggusuran, warga eks bantaran Kali Bekasi mulai menempati rumah susun sederhana Rusunawa di Kelurahan Harapan Baru, namun adaptasi tidak berjalan mulus. Banyak warga mengeluhkan fasilitas terbatas dan perubahan drastis dalam pola hidup. Kamar cuma 4 kali 6 meter, listrik prabayar, air sering kecil, ujar Mamat, yang sebelumnya menjadi penolak relokasi paling vokal. "Tapi saya tahu ini legal dan bersih. Saya sedang belajar menerima meski rusun ini merupakan solusi. Jangka panjang, tim investigasi menemukan sejumlah fakta yang masih jadi masalah. Dari 86 kepala keluarga, 14 diantaranya belum memiliki dokumen kependudukan yang sesuai untuk mengakses bantuan. Dinas Sosial masih mendata ulang. Namun, Pemprov Jawa Barat menyatakan akan mempercepat perbaikan sarana dalam sepekan ke depan. Air akan distabilkan dan akses transportasi diperbaiki, ujar Gubernur Deddy Mulyadi saat meninjau langsung rusun tersebut. Deddy juga meluncurkan program kerja baru bernama Sunda Mandiri, berupa pelatihan kerja, koperasi warga rusun, dan subsidi modal usaha kecil. Program ini ditujukan untuk menghindari ketergantungan warga pada bantuan tunai jangka pendek. Bulan 22 tahun, anak Mamat menjadi salah satu peserta pertama program pelatihan kerja. "Dulu saya ngajar les di rumah. Sekarang saya belajar buka bimbel online. Ruang sempit bukan alasan," ujarnya. Meski banyak tantangan, beberapa warga mulai menyadari manfaat hidup legal. Tak ada lagi rasa was-was saat hujan deras datang. Tak perlu khawatir Satpol PP tiba-tiba datang pagi-pagi. Namun, pekerjaan pemerintah belum selesai. Pemeriksaan struktur bangunan rusun masih dalam proses audit teknis, dan beberapa warga masih berbagi dapur secara darurat karena belum tersedia ruang bersama yang memadai. Kini, perhatian publik bergeser dari konflik penggusuran ke efektivitas kebijakan pasca relokasi. Pemerintah diminta tidak hanya memindahkan, tetapi juga memberdayakan. Bekasi, sebulan setelah penggusuran bangunan liar di bantaran Kali Bekasi, proses relokasi warga bukan hanya berhasil secara teknis, tapi juga secara emosional. Di balik semua dinamika,
Satu tokoh yang mencolok dalam proses ini adalah Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Di tengah resistensi warga, Deddy memilih pendekatan yang tidak biasa, turun langsung ke lapangan, berdialog dari rumah ke rumah, bahkan menunda agenda politik demi memastikan transisi berjalan manusiawi. Menata kota bukan hanya soal membangun jalan dan taman, tapi juga menata hati warganya, ujar Deddy saat meninjau Rusunawa Harapan Baru. Pendekatan ini membuahkan hasil. Warga yang awalnya menolak, seperti Mamat, kini justru aktif menjadi penggerak lingkungan di hunian baru. Program pelatihan kerja Sunda Mandiri berjalan, akses pendidikan diperbaiki, dan layanan dasar di rusun terus ditingkatkan. Menurut catatan Dinas Sosial, hanya 4 keluarga yang belum beradaptasi sepenuhnya. Sisanya mulai menunjukkan stabilitas ekonomi dan psikologis. Bahkan, beberapa warga eks-pinggiran kali kini terlibat dalam proyek penataan ruang terbuka hijau di kawasan yang dulu mereka tempati secara ilegal. Yang menjadi pembeda bukan sekadar kebijakan, tapi cara Deddy Mulyadi mengeksekusinya. Tak hanya berbicara di podium, tapi hadir saat warga bingung, takut, dan marah. Ia menawarkan alternatif, bukan ultimatum. Pendekatan ini menjadi studi kecil, bahwa relokasi tidak harus identik dengan kekerasan atau pengusiran paksa. Dalam banyak kasus, akar konflik justru ada pada komunikasi yang putus antara rakyat dan pejabat. Dan Deddy memilih menyambungnya. Langsung, sederhana, dan penuh empati. Kini Kali Bekasi mulai mengalir kembali, bebas dari tumpukan bangunan liar. Tapi yang lebih penting, kepercayaan warga pun mulai mengalir kembali kepada pemerintah. Bagi sebagian orang, Deddy hanyalah gubernur. Tapi bagi warga eks-Bantaran Kali, ia menjadi simbol bahwa kekuasaan bisa hadir tanpa menindas dan perubahan bisa datang tanpa luka yang dalam.